Halo Pisces, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang perubahan apakah yang akan terjadi di 3 minggu lagi ini ya. Di minggu kedua, ketiga, dan keempat di bulan Maret. Kira-kira apa saja yang akan terjadi ya. Saya akan tarik energi kamu di 3 minggu ini ya, untuk mendapatkan apa yang akan berubah gitu, atau apa yang akan lebih baik dalam hidup kamu di 3 minggu ini di bulan Maret ini ya. Namun ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonate di kamu, bisa aja nggak sama sekali. Tolong sesuaikan aja dengan pengalaman dan saat ini serta yang akan datang ya. Kemudian ini adalah pembacaan umum, jadi bisa laki-laki bisa perempuan yang mengalami ini. Jika kamu ingin dibacakan secara pribadi, atau mungkin kamu ingin mencurhatkan semua unek-unek kamu, apa yang terpendam dalam isi hati kamu, dan kamu menginginkan solusinya ya untuk perubahan kamu, nanti silakan chatting saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di atas video ini. Semoga dengan saya membuka kartu untuk pribadi Anda sendiri, mungkin di situ kita akan menemukan jalan keluar atas masalah yang membuat kalian buntu saat ini ya. Oke. Energinya bisa terbolak-balik, bisa di dia, bisa di kamu, bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Dan ini berhubungan dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan terjadi, yang akan datang ya. Oke, kita shuffle dulu kartunya. Di sini saya pakai kartu tarot, kartu oracle dengan kartu domino. Dan inti dari semua ini ada di sini ya. Akhir dari pembacaan ini ada di sini. Pesan pentingnya ada di sini. Ada di domino. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Bottom of the deck-nya ada Ace of Swords. Kita ambil dari oracle. Satu, dua, tiga. Bottom of the deck-nya ada calling in your soulmate. Your prayer, affirmation, and visualization help bring you together. Kita tarik pesan pentingnya. Kita ambil satu kartu aja. Dengan bottom of the deck-nya ada 41 ya. Taruh di sini aja. Geser-geser menghemat tempat. Oke. Di minggu pertama ada The Chariot dengan word waiting for. Divine timing is at work on your love life ya. Jadi di sini di minggu pertama, mungkin di minggu-minggu sebelumnya ya, kamu ini ingin melepaskan hubungan toksik, atau kamu sedang berada di satu pertimbangan untuk menilai mana yang pantas untuk kamu pilih gitu. Ada beberapa yang menjalin 2 hubungan atau memang mau melepaskan hubungan toksik dan sudah mulai tertuju kepada hubungan baru yang lebih baik. Jadi mungkin kamu bertanya, sepertinya dengan meninggalkan seseorang yang toksik ini, kamu akan mendapatkan seseorang yang lebih baik. Atau kamu sudah melihat orang itu, sudah terkoneksi dengan orang itu, tapi kamu belum bisa mengambil keputusan. Jika kamu merasa tanda-tanda bahwa orang yang baru ini, yang kalian melihat energi putihnya lebih besar, lebih baik ya, jadi kamu harus mengadakan perbandingan dulu ya sebelum mengambil keputusan. Tapi kamu dibantu oleh semesta untuk menetapkan mana yang harus kamu pilih, yang terbaik untuk kamu. Jadi kamu sudah mulai melihat mana hitam mana putih di antara orang yang harus kamu pilih ini gitu ya. Jadi nanti untuk karir dan pekerjaan atau keuangan kamu nanti bisa baca setelah hubungan dulu ya. Jadi kamu yang sudah berhasil meninggalkan orang lama atau orang toksik ya, hubungan toksik, kamu akan mendapatkan orang baru ya, yang nggak toksik lagi gitu. Kenapa begitu? Karena ada word waiting for, ada divine timing is at work in your love life ya. Waktu ilahi sudah membuka jalan kamu untuk melepaskan orang toksik, untuk mendapatkan orang yang suci gitu.
Jadi orang ini benar-benar tulus, nggak ada niat dia untuk memanfaatkan kamu, ya. Orang yang memang kamu cari sesuai dengan basicnya kamu, sesuai dengan passionnya kamu, sesuai dengan pola pikir. Nggak ada perbedaan lagi di sini. Pokoknya ada banyak kecocokan yang akan kamu temukan di orang baru ini, ya. Jika kamu dalam hubungan sudah merasa ragu, ayo lepaskan, jangan ragu, ya. Atau jika kamu nggak bisa, kamu sudah menetapkan bahwa orang itu adalah pilihan terakhir kamu, maka mungkin kamu harus merubah atau membantu dia berubah agar dia menjadi pribadi yang lebih diinginkan kamu gitu. Cobalah, kalau kamu masih ingin dia berubah, coba berikan dia motivasi, jangan langsung ngejudge, ya. Rubah dulu cara bicara kamu, cara berpendapat kamu, cara pandang kamu ke dia, ya. Cuci dulu otak kamu, bersihkan dulu, baru kamu boleh memberikan dia masukan-masukan yang bisa dia terima dengan baik dan bisa dia berubah untuk kamu gitu, ya. Orang gak mungkin berubah untuk kita, tapi dengan cara kita merubah cara kita kepada sikap kita kepada mereka, mungkin mereka akan mengikuti kita gitu, itu pasti, ya. Jadi untuk merubah orang lain mengikuti kita, mengikuti apa yang kita inginkan, cobalah kita berubah dulu, ya. Misalnya kalau dianya nggak sesuai yang kamu inginkan, kamu biarin dulu dia, berikan dia waktu, ya. Apa yang dia nggak suka dari kamu, coba kamu rubah dulu. Dengan begitu dia akan menghargai kamu dan dia akan berusaha untuk merubah celah-celahnya dia, kesalahan-kesalahannya dia, karena saya melihat sini sudah ada komitmen di antara kalian, ya. Jadi saya merasa kalian akan bertemu dengan orang yang tepat, ya, karena kalaupun kamu sudah memilih orang yang nggak bisa kamu putuskan lagi, sudah ada komitmen, ya, doa-doa kalian berdua untuk bersatu ini akan membebaskan kalian dari konflik-konflik, ya, atau rintangan-rintangan, ya. Kalau kalian yang memang sudah nggak cocok lagi dan kalian sudah mulai menemukan orang baru tapi kalian masih bingung mengambil keputusan, cobalah lebih tegas, ya, melihat lebih jeli gitu, ya, menilai selama kamu bersama orang ini apa sajakah yang sudah kamu rasakan, ada perkembangan atau enggak, apakah orang ini ada tanda-tanda untuk bisa berubah menjadi yang kamu inginkan atau enggak. Kalau lebih besar, lebih berat energinya ke membuat kamu merasa ragu, mendingan kamu lepasin. Jika ada seseorang yang kamu rasakan sepertinya orang ini lebih ringan gitu, ikuti, ya, jangan melawan, karena saya melihat di minggu kedua ini kamu akan tercerahkan, kamu akan diarahkan, ya, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu, menemukan seseorang yang cocok untuk kamu. Jadi jangan melawan energi positif itu, jangan melawan petunjuk-petunjuk itu, ya. Untuk kalian yang sudah menikah, jangan berusaha merubah orang lain atau pasangan, rubahlah diri kamu dulu, ya, baru dia akan berubah seperti kamu. Rubahlah cara sikap kamu kepada dia, cobalah lebih menghargai dia, memberikan apa yang diinginkan. Nah, di situ dia akan merasa senang dan akan berusaha untuk memberikan yang terbaik juga buat kamu. Jadi ini antara saling memberi. Jadi jangan hanya dia aja yang kamu ingin dia berubah lebih baik untuk kamu, tapi kamu juga harus berubah lebih baik untuk dia dong, gitu, ya. Oke. Kalian yang single maupun yang sudah berpasangan, yang single akan melepaskan hubungan toksik dan menemukan orang baru yang lebih baik, dan yang sudah berpasangan, kalian yang lagi break akan kembali bersatu kalau kalian mau masih ingin memperjuangkan hubungan ini.
ya. Kalau kalian mau merubah sikap kalian dulu, ya, maka dia juga akan menghargai dan dia akan mengikuti perubahan kamu dengan merubah sikap dia kepada kamu supaya kalian bisa balance gitu. Kalau kalian yang berada di cinta segitiga, ya, pasangan kalian mengadakan orang ketiga, saya rasa dia akan meninggalkan orang itu, ya. Kenapa demikian? Karena memang kamu masih menginginkan hubungan ini, karena dia masih mencintai kamu, dan ini juga berkat doa-doa kamu, ya, doa-doa kamu, harapan positif kamu, ya, niat untuk memperbaiki hubungan kamu ini, kamu afirmasikan dengan doa-doa dan harapan bahwa ini masih bisa diselamatkan, ya, hubungan ini masih bisa diselamatkan, dan akhirnya memang akan terrealisasi berkat dari doa-doa tulus kamu terhadap pasangan kamu ini. Jadi dia akan sadar, dia akan pulih dari kecerobohan dia ini, dan dia akan kembali kepada kamu, ya. Kalau dalam hal ya, ini cinta dulu ya. Kemudian di minggu ketiga, saya melihat di sini ada kemelekatan antara kamu dengan pasangan kamu, ya. Hubungan yang saling melekat satu sama lain, yang sulit untuk dipisahkan, ya. Ada kecemburuan, ada posesif, ya, ada jealous di sini, jealous, ya, jealous. Akhirnya, jadi sebenarnya kenapa kemarin dia bersikap posesif sama kamu, mencurigai kamu berlebihan? Itu karena dia cinta, dia nggak mau melepas dari kamu, ya. Jadi apapun bentuk pertengkaran atau pertentangan kalian di kemarin minggu itu, ya, saya rasa akan membaik, akan lebih romantis di minggu ketiga ini. Karena apa? Saya melihat di sini kalian sama-sama punya keterikatan yang sulit untuk dilepaskan, dipisahkan, ya. Kalian punya, dengan dia kamu merasa gairah hidup kamu tuh bangkit, atau dengan kamu dia merasa gairah hidupnya tuh ada. Yang kemarin ada beberapa dari kalian tuh yang udah mati rasa, udah gak mau lagi merasakan cinta, udah putus asa karena terlalu banyak konflik, ya. Saya rasa kalian akan menemukan satu titik di mana hubungan kalian ini akan dibersihkan, ya, oleh semesta, karena melihat kemelekatan kalian ini, karena tekad cinta kalian yang terlalu kuat, sehingga apapun yang menjadi rintangan, hambatan, dan apapun biang-biang kerok yang menjadi penyebab untuk perpisahan kalian ini akan segera dilepaskan gitu. Kalian akan semakin romantis ke depan, ya, semakin balance, ya, semakin memberikan kasih sayang, makin bahagia di sini. Kenapa saya bilang begitu? Karena the feel ini adalah kemelekatan, ketoksikan, nafsu ada di sini. Tapi kalau kita sandingkan dengan Ace of Swords, ada calling your soulmate, ada ada divine timing, ada romantic feelings, maka dia akan menjadi positif, kartu yang mengartikan kemelekatan yang positif, bukan kemelekatan yang negatif, ya. Jadi hubungan ini akan tertolong, terbersihkan, dan menyatu kembali. Oke, jadi di minggu kedua ini adalah kemelekatan yang positif, yang menyatukan dua insan yang tidak bisa terpisahkan lagi. Jadi kalau kalian yang masih single, kalian akan dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar sudah nggak bisa dilepaskan lagi di starting dari minggu ketiga, insya Allah. Kalau kalian sudah diarahkan untuk bertemu dengan orang yang kalian rasa ini orang kayak udah soulmate banget deh, chemistry banget deh sama gue, ini orang kayaknya baru kenal tapi kok terasa akrabnya minta ampun, seperti kita udah kenal lama. Nah, ini tanda-tandanya
kemelekatan yang akan menyatukan kalian berdua untuk selama-lamanya gitu ya. Oke, masih aja. Oke, jadi ini adalah kemelekatan yang positif, kemelekatan yang menyatukan dua hubungan yang tidak bisa terpisahkan lagi. Kemudian di minggu keempat kamu yang pengen bersatu lagi dengan orang lama, saya lihat kalian akan terhubung kembali ya. Kalian akan terhubung kembali berkat dari doa-doa dan harapan besar kamu yang sering kamu panjatkan ini ya. Kalian akan terhubung kembali untuk disatukan lagi. Atau kalian yang bertemu dengan orang baru, atau ya kalian ini adalah hubungan past life. Jadi di masa lalu ya, kalian itu adalah jiwa-jiwa reinkarnasi orang masa lalu yang ketika kamu berkenal dengan orang ini, kamu ngerasa tuh sudah seperti nggak asing lagi gitu ya, karena memang di masa lalu kalian pernah bertemu, pernah menjadi suami istri, pernah memiliki anak ya. Jadi dalam hidup nyata itu kita tuh sering melihat sesuatu yang nggak asing, tapi kita belum pernah melihatnya selama hidup. Tapi ketika kita baru melihat itu, kita mengingat, kayak kita merasakan bahwa kok ini saya pernah lihat di mana ya. Nah, itu tanda-tandanya kalian adalah orang dari masa lalu. Di masa lalu kalian pernah berada di tempat itu, melihat tempat itu, atau sesuatu itu, memiliki sesuatu itu. Makanya ketika kamu melihat benda tersebut atau tempat tersebut atau seseorang tersebut, kalian merasakan sepertinya orang ini nggak asing lagi, tempat ini nggak asing lagi, benda ini nggak asing lagi. Kenapa ya, saya merasa memiliki banget gitu. Berarti di masa lalu kalian sudah saling memiliki ya. Jadi Pisces, tidak salah bila kalian saling melekat, tidak salah bila kalian disatukan lagi di sini, tidak salah bila hubungan kalian ini memang sangat romantis dan menyatu gitu. Maksudnya secara gairah, secara hasrat, secara jiwa, secara perasaan, hati dan pikiran, semuanya menyatu. Karena memang dari dulu kalian pernah bersatu gitu ya. Oke, kita masuk ke karir dan keuangan. Kita bantu dengan domino pengertian yang paling signifikan, paling tajam di masalah karir ya. Karir kalian ini semakin ada perubahan ya, jika kalian memulai manajemen atau strategi yang lebih tajam gitu. Jika kalian cepat dalam mengambil tindakan, kalian action gitu ya. Apapun pekerjaan kalian, kalian bisnis sendiri, kalian punya usaha sendiri, kalian adalah seorang pengusaha atau bekerja di kantoran, kalau adalah pegawai negeri ya, saya rasa kalian akan karir kalian ini akan semakin melonjak, lebih tinggi, lebih maju. Karena apa? Kalian memiliki strategi baru dalam menyelesaikan tugas-tugas itu dengan cepat dan tepat gitu ya. Kalian sudah berani mengambil tindakan, cepat bertindak, langsung action gitu. Kalian langsung berani turun lapangan, kalian langsung berani action, kalian langsung cepat mengambil keputusan, cepat dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Kalian juga cerdas, cermat di sini. Kalian berani dalam menghadapi segala rintangan atau tantangan yang diberikan kepada kalian ya. Jadi memang alam semesta sudah mendukung, jadi ada semangat yang membara di sini untuk meraih kesuksesan ya. Ada dukungan semesta. Jadi mungkin yang kemarin ada masalah pandemik ya, Omicron, yang mungkin akan sedikit terbatas, tapi saya lihat di start dari 3 minggu ini ya, minggu kedua, ketiga dan keempat ini kalian mungkin akan ada perubahan yang lebih baik, karena kalian berusaha menyesuaikan dengan keadaan itu, bertindak menyesuaikan dengan keadaan gitu ya, berstrategi dengan melihat, membaca situasi dan keadaan gitu.
Jadi goal kalian tuh tepat sasaran, ya. Untuk kalian dalam hal keuangan, saya rasa di sini mungkin di minggu-minggu kemarin atau bulan-bulan kemarin kalian tuh ada hutang-hutang yang belum terlunaskan. Tapi saya melihat di sini dengan niat kalian untuk melunasi, kalian akan bisa melunasi karena akan ada rezeki buat Anda. Jika rezeki yang kalian harapkan ini untuk kebutuhan Anda tanpa mengingat tentang kredit-kredit kalian, hutang-hutang kalian, maka rezeki kalian ini akan mandek. Tapi kalau kalian meminta rezeki kepada Allah karena kalian ingin menutupi kekurangan-kekurangan atau hutang piutang, atau memang tujuan kalian mendapatkan rezeki ini untuk hal-hal yang bukan untuk berhura-hura, untuk hal-hal yang sia-sia, maka Allah akan memberikan rezeki kalian yang cukup lumayan besar yang bisa mungkin akan menutupi hutang-hutang kalian sebelumnya, ya. Jadi kalau mendapat rezeki nanti, kita mau dapat rezeki besar atau tidak tergantung dari Allah melihat kita siap nggak memanfaatkan rezeki itu tepat pada pemanfaatannya gitu, ya. Jadi rezeki yang datang itu kita harus memanfaatkannya dengan baik, karena Allah itu maha tahu. Saya mau beri dia rezeki, tetapi cara hidup dia kayak begini. Dia pasti akan mempergunakan uang ini untuk bersenang-senang, untuk hal-hal yang sia-sia, membeli barang yang gak ada manfaat, untuk gaya hidup aja. Tapi sementara mungkin orang tua dia membutuhkan bantuan, mungkin saudara dia membutuhkan bantuan, mungkin dia kurang bersedekah, dia egois menggunakan untuk kepentingan sendiri, gak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan, terutama keluarga dia, orang dekat dia, maka rezeki kalian akan tertunda. Tapi kalau kalian benar-benar ada niat untuk tidak seegois yang saya bilang tadi, maka rezeki kalian itu sudah dekat, akan segera mendekat, dan bahkan akan langsung datang ke tangan kamu, ya. Jadi kalau sudah sampai ke tangan kamu, tolonglah ingat hutang-hutang kamu, ingat orang tua kamu, ingat siapa yang membutuhkan bantuan. Walaupun tidak 100%, setidaknya ada 50%, karena mungkin kamu harus mempergunakan untuk kebutuhan lain juga. Jadi gunakan rezeki ini pada tempatnya yang tepat gitu. Jangan main-main dengan rezeki Allah, karena rezeki Allah itu tidak datang terus-menerus. Apa yang Allah berikan kepada kita itu tergantung dari sikap kita. Kalau kita menggunakan kepada tempatnya, kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang memang tepat, maka rezeki kita akan mengalir terus lancar. Tapi kalau kita membeli barang yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, atau jika itu bisa dijadikan modal untuk usaha baru, untuk mendatangkan uang-uang baru, uang-uang kecil tapi pasti ada terus, ya, maka Allah akan mendatangkan rezeki itu. Tapi kalau kita hanya menginginkan kedatangan rezeki, tapi kita hanya untuk pamer, untuk bergaya hidup, dan gak peduli anak kita ini bentar lagi mau masuk pindah sekolah, atau mau masuk sekolah, mau masuk SMP, SMA, mau kuliah, kalau kita nggak mengatur rencana, kita nggak konsisten dengan rencana-rencana kita itu, ya, maka yang seterusnya akan masih mandek juga gitu rezeki kamu. Jadi ini kamu kesempatan mendapatkan rezeki, asalkan kamu mempergunakannya dengan tepat, memanfaatkannya dengan tepat. Seperti bersedekah, jangan lupa. Seperti membayar hutang, jangan lupa. Jangan asal pamer di medsos, ini kita lagi beli ini beli itu, kita bergaya seperti ini, tapi hutang-hutang kamu belum lunas, ya. Bukan masalah malu kepada orang yang akan menghujat kita karena kita masih punya hutang, tapi masalahnya sikap kita yang berleha-leha ini, berfoya-foya, bersenang-senang dengan rezeki Allah tanpa memikirkan manfaat yang harus guna yang bagaimana kita harus memanfaatkannya dengan baik, yaitu
menempatkan guna dan manfaat rezeki ini pada tempatnya, maka Allah akan ragu untuk memberikan rezeki kedua, ketiga, dan keempat gitu ya. Jadi rubahlah cara memanfaatkan kamu dan segi keuangan itu dengan lebih bijaksana. Ada hutang ditutupin segera, kalau ada rezeki langsung ditutupin ya, berarti Allah tahu bahwa memang dia mempergunakan rezeki yang saya berikan dengan baik, dengan tepat. Ada orang tua, pedulikan, berikan hadiah, berikan oleh-oleh, berikan pegangan dikit gitu ya, berjaga-jaga. Mungkin orang tua kan mereka udah nggak kerja lagi, mereka mungkin butuh jajanan ya, cobalah berikan itu ya. Itu artinya kamu mempergunakan rezeki dengan memanfaatkan dengan tepat, bukan kamu memanfaatkannya pada keegoisan kamu, keinginan kamu aja gitu ya, kepentingan kamu sendiri, enggak. Tapi jadi kita tuh kalau dapat rezeki banyak itu jangan untuk mementingkan gaya hidup, tetapi perbanyaklah memberi ya kepada orang yang kita sayangi, yang menyayangi kita, orang dekat, terutama orang di dalam rumah dulu. Anak kalian harus peduli. Jangan kamu dapat rezeki kamu bersenang-senang sama pacar kamu, sementara kalau kalian sudah jendes atau dudeks ya, kamu lupa dengan tanggung jawab kamu terhadap anak kamu. Ada butuh biaya sekolah, kamu lebih memilih untuk memberikannya atau bersenang-senang dengan pacar kamu. Jangan ya. Kalau kamu yang memiliki orang tua, lebih baik kamu memberikan sesuatu atau uang kamu itu kamu berikan sedikit untuk jajanan orang tua kamu. Kayak mungkin beliau butuh apa, mau beli obat, dia nggak minta ke kamu lagi, mungkin dia punya pegangan simpanan dari kamu gitu, simpanan uang dari kamu yang kamu berikan setiap bulan ya gitu ya. Kalau kamu jalan kemana ketemu sama orang yang meminta-minta, nggak ada salahnya kamu berikan sedikit ya. Yang penting itu niat kita kepada Allah. Jangan berpikir bahwa pengemis itu mereka mengambil keuntungan, mereka hanya dipekerjakan oleh orang-orang yang untuk memanfaatkan orang-orang ini untuk meminta-minta, nanti mereka bagi-bagi. Jangan. Atau mungkin kamu berpikir mereka malas kerja. Intinya apa yang kita berikan itu kita ikhlas dan tujuan kita kepada Allah, itu aja. Karena kita nggak tahu kan pengemis itu pengemis benaran atau pengemis yang punya tim-tim seperti kalau saya lihat di Jakarta itu kan mereka memang seperti sebuah dijadikan usaha ya, bisnis gitu. Mereka punya perkumpulan, jadi mereka bagi-bagi tugas. Kamu mengemis di sini. Nanti itu semua dikumpul, kalian dapat gaji sekian gitu. Jadi ada dia punya pemimpin gitu. Intinya kalau kamu punya rezeki, bagi aja. Itu urusan mereka. Mereka juga dapat gaji kok dari atasan mereka, pemimpin mereka. Untuk apa? Makan. Karena hidup Jakarta itu kan susah ya, ibu kota besar itu. Ya, mereka nggak akan kaya kok. Yang penting kamu itu berbagi dan tujuannya kepada ilahi, itu aja, titik, selesai ya. Kalau kalian yang berada di kota-kota yang nggak ada pengemisnya, cari anak yatim, cari anak-anak terlantar, cari orang-orang jompo, janda yang orang bilang ya membutuhkan uluran tangan, membutuhkan hadiah-hadiah, hiburan gitu ya. Maksudnya dengan kamu memberi, dia merasa bahagia. Mungkin dia memiliki anak yang bekerja, tapi kan beda ya kalau kamu yang memberi gitu. Kalau kamu memberikan dia oleh-oleh atau mungkin sedikit uang ya, sedikit amplop dari kamu, angpau dari kamu, mungkin dia akan merasa senang. Disitulah ya kemudahan kamu akan terbuka, pintu rezeki kamu akan terbuka karena kamu memberikan sebuah kesenangan kepada orang yang tepat, orang yang membutuhkan gitu ya. Mungkin dia nggak bisa minta kepada anak dia karena anak dia juga lagi belum gajian. Ketika kamu memberi, dia senangnya minta ampun. Itu pesawat ya yang bunyi, karena saya tinggal dekat bandara, jadi biasalah kalau
saat mau terbang itu kan biasa dia gitu, di start dulu, dipanasin dulu, apalah istilahnya itu. Tapi yang jelas saya tinggal di dekat bandara, jadi otomatis selalu akan ada bunyi-bunyi seperti itu ya. Jadi gunakanlah, manfaatkanlah rezeki pada tempat yang tepat ya. Jangan main-main dengan rezeki Allah. Kalau kamu berleha-leha, dapat rezeki kamu mabuk-mabukan, kamu gak peduli anak kamu sekolah atau enggak, istri kamu mungkin membutuhkan biaya makan, atau kalau kamu adalah seorang single mom, kamu jalan-jalan ngongkosin pacar kamu padahal kamu gak tahu dia manfaatin kamu, sementara bentar lagi anak kamu membutuhkan biaya untuk sekolah, gak dapat. Akhirnya kamu berhutang, numpuklah hutang-hutang kamu. Akhirnya Tuhan murka dan menahan semua rezeki untuk kamu. Kamu kesusahan dan gak ada yang membantu kamu. Itulah cara Tuhan memberikan pelajaran pada kita dengan menutup rezeki, supaya kita tuh sadar bahwa apa yang saya berikan itu, apa yang aku berikan kepada kamu itu harusnya kamu manfaatkan pada tempatnya. Jangan main-main dengan apa yang saya berikan gitu. Jadi ada kemungkinan besar ada rezeki. Namun pesan dari malaikat pembawa rezeki ini ya, mungkin ya, karena saya mendapatkan inspirasi seperti itu, intuisi seperti itu. Ya, jadi ini tuh seperti pesan dari malaikat bahwa jangan main-main dengan rezeki yang Allah berikan ya. Gunakan rezeki itu sebaik-baiknya pada tempatnya ya. Yang kalau kamu butuh mungkin, ya Allah saya ingin membayar hutang, tolonglah berikan saya rezeki untuk saya menutupi hutang-hutang saya ini. Biasanya manusia itu ya, kalau sudah kedatangan rezeki mereka lupa dengan hutang-hutang mereka. Udah lupa semuanya. Kalau udah dapat rezeki di tangan tuh mereka malah pikirannya lain, yang tadinya niatnya lain dia pergunakan lain. Itu yang membuat rezeki kamu tuh mandek. Akhirnya kamu dapatnya sesekali aja. Tapi kalau kamu tahu, kamu konsisten dengan janji kamu bahwa ya Allah berikan saya rezeki, saya mau bayar hutang, kamu pas datang kamu benar-benar bayar hutang, nah itu akan rezeki datang terus ya. Ya Allah, saya membutuhkan rezeki, saya mau mengobati orang tua yang sedang sakit. Saya melihat sini ada yang sakit di sini. Ya, saudara kamu ke, anak kamu ke, istri kamu ke, pokoknya pasangan kamu ke, atau orang tua kamu ke. Ya Allah, saya membutuhkan biaya untuk begini, untuk orang tua saya, untuk saudara saya, untuk anak saya. Ketika datang, jangan kamu lupa diri. Jangan kamu lupa dengan janji kamu tadi. Konsisten, ya. Benar-benar kamu mempergunakan untuk membiayai orang yang tadi kamu minta tadi. Ya, orang tua kamu sedang sakit, butuh biaya, butuh ongkos untuk ini, itu. Lakukan sesuai dengan janji kamu. Karena uang itu akan habis, supaya dia datang lagi tuh ya kita harus konsisten. Ya. Mempergunakannya untuk sesuatu yang tepat, yang konsisten dengan janji kita kepada Allah tadi. Ya. Ya Allah, saya ingin modal, ya Allah, saya ingin minta aja. Allah tuh Maha Kaya, Allah memberi, Allah tuh memiliki seluruh alam semesta, apapun bisa Allah berikan. Selama kita konsisten. Selama kita tahu diri. Ya. Oke. Semoga ini menginspirasi kamu. Semoga hal-hal positif ini akan terrealisasi di kamu ya. Dan semoga ini bermanfaat untuk kamu. Oke, Pisces. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.